So guys, welcome back to UpToDate Avian Channel. Nama gue Greg dan gue mau nge-review HP yang udah gue pakai 1 bulan full terakhir ini, yaitu Mi Note 10 tanpa Pro. Jujur waktu pertama kali HP ini keluar gue rada surprise karena akhirnya Xiaomi Indonesia bisa bawa masuk flagship mereka secara resmi juga pastinya. Dan gue harus bilang HP ini memberikan kejutan yang banyak selama 1 bulan pakai ini. Tapi pertanyaannya apa aja sih kekurangan dan kelebihannya? So make sure kalian nonton sampai habis, dan buat yang baru pertama kali mampir, selamat datang. Dan kalau suka dengan videonya, boleh bantu like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya. So daripada basa-basi lagi, let's check it out. HP ini membawa layar 3D curve design yang bisa memberikan feels dan looks yang berasa banget lah mahalnya. Dengan tipe layarnya pakai Super AMOLED loh, di ukuran layar 6,47 inch. Yang udah oke lah kalau mau dipakai di tangan, tapi kalau rasio pakai 20:9 menurut gue bakalan lebih enak lagi. Untuk ketajaman layar, gua juga puas banget. Layar Full HD Plus-nya tajam, vibrant, dan vivid berkat perpaduan antara Super AMOLED plus HDR10 yang itu beneran mantep banget. Mesti kalian lihat secara langsung sih ini. Dan kalau misalkan mau dipakai di bawah terik matahari juga masih oke, karena kecerahan brightness-nya itu bisa mencapai 600 nits. Jadi ya so far selama gue pakai di bawah terik matahari, gue nggak ada komplain sama sekali. Apalagi yang background masih putih atau background layarnya warna putih itu, gue masih kelihatan isi konten layarnya. Untuk desain sendiri menurut gue juga udah kekinian karena ada notch kecil di bagian tengah atas layar, dan bezel kiri kanan bawahnya udah sama rata tipisnya. Jadi udah kekinian. Dan untuk lapisan layarnya udah pakai Corning Gorilla Glass 5 yang durable banget. Karena selama 1 bulan gue pakai HP ini nggak gue pakein screen protector sama sekali, dan sering banget gue taruh kantong, ya baretnya tuh nggak kelihatan, baret-baret halus aja. Karena ini HP flagship, otomatis bahan material yang dipakai juga udah premium. Di bagian back covernya pakai kaca asli atau Corning Gorilla Glass 5, dengan framenya juga dilapisin pakai metal asli yang looks dan feelsnya bener-bener premium dan enak banget. Karena nggak cuma layarnya aja yang dibikin 3D curve, tapi bagian back covernya ditambah juga 3D curve, jadi pinggir kiri kanannya bener asli melengkung dan gak ada tajamnya sama sekali. Ini enak banget menurut gua. Oh ya, untuk desain sendiri memang sebenarnya nggak gimana-gimana karena nggak ada warna gradasi yang kekinian. Tapi buat kalian yang suka warna kalem keci, ya ini cocok buat kalian. Oh ya, by the way, karena ini kaca, otomatis akan ninggalin sidik jari sering banget dan akan bikin HP ini terasa licin. So make sure kalian pasang free casing bawahnya ya. Apakah performance dari HP ini bisa menyaingi HP flagship? Ya, jawabannya bisa mendekati lah menurut gua. Tapi kalau mau dibandingin sama Snapdragon 855, ya beda sih. Snapdragon 730G ini tapi yang pasti oke banget chipsetnya. Dengan sistem fabrikasi 8 nanometer, otomatis ini efisien dan hemat daya banget. Kalau dipakai main game PUBG, bisa dapat settingan grafik balance dengan opsi frame rate tertinggi itu ultra yang sangat playable, konsistensi FPS bagus, multitouch aman, dan suhu panasnya juga oke, nggak panas-panas amat menurut gua selama pemakaian. Yang paling penting juga gyroscope tuh nggak ada delaynya sama sekali. Dan untuk game kedua yang gue tes adalah game PES 2020, juga bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada keluhan apapun. Intinya sih main game berat zaman sekarang di HP ini masih bisa diandalkan banget. Tapi gue ada saran buat kalian, karena ini HP terbuat dari kaca, otomatis akan cepat menghantarkan panas apalagi ketika kena jari kita langsung. Jadi saran gue, make sure kalian pakein casingnya lagi atau casing bawahannya supaya menghantarkan panasnya itu bisa diperlambat, karena nggak langsung kena kontak tangan kita. Mi Note 10 ini cuma ada satu varian aja, yaitu 6/128GB. Tapi kalau misalkan kalian mau varian yang lebih tinggi, ambil aja versi Pro-nya. Tapi menurut gua RAM 6GB sendiri juga lebih dari cukup. Seringnya nih gua buka multitasking setiap harinya, aplikasi yang sama gua nggak perlu nunggu loading ulang. Kalau misalkan gua nggak tutup di background loh ya. Terus buka tutup aplikasi bisa berjalan dengan lancar, tidak ada animasi lag, pokoknya gua nggak ada komplain. Terakhir, teknologi RAM-nya udah pakai LPDDR4X dengan internal memorinya pakai UFS 2.0.
Untuk softwarenya, ketika keluar dari box maupun pas video ini dibuat masih run di Android Pie, tapi dengan tampilan antarmukanya udah pakai MIUI 11 terbaru. Jadi icon-icon di setting lebih kelihatan minimalis dan simple. Terus ada suara alarm dengan suara nature. Jadi buat kalian sering nyalain fitur alarm di pagi hari, gak akan bangun terlalu kaget karena suaranya itu relaxing banget katanya si Xiaomi. Terus misalkan mau nge-share file bisa pakai Mi Sharing. Dan terakhir ada Game Toolbox 2.0 yang sangat ngebantu dan ini improvementnya berasa banget. Jadi misalkan kalian bisa reduce touch sensitivity di bagian ujung kiri, kanan, bawah. Terus bisa tambah touch response dan banyak macam lagi yang komplit banget. Pokoknya MIUI 11 makin kesini ya makin kelihatan sih improvementnya. Kamera belakang di HP ini membawa setup penta kamera atau ada 5 lensa kamera sekaligus, yang menjadikan HP ini adalah HP pertama di dunia yang menggunakan penta kamera. Dengan primary lensnya menggunakan resolusi 108 megapiksel yang lagi-lagi menjadikan HP ini adalah HP pertama di dunia yang menggunakan resolusi setinggi ini. Dengan sensornya Samsung ISOCELL Bright HMX yang dilengkapi OIS atau Optic Image Stabilization. Lensa kedua ada 12 megapiksel telefoto, lensa ketiga ada 5 megapiksel telefoto lagi yang dilengkapi OIS, lensa keempat ada 20 megapiksel ultra wide angle, dan terakhir 2 megapiksel macro lens. Yes, jadi HP ini bisa melakukan optical zoom sampai 5 kali dan hybrid zoom sampai 50 kali. Dan kalau misalkan kalian ada yang bingung, Bang, resolusi 108 megapiksel kira-kira buat apa? Jawabannya ya buat cetak, foto billboard, ataupun ngeprint yang butuh kualitas tajam yang detailnya gila banget. Tapi balik lagi, gue mau bahas gimana hasil foto di kondisi daylightnya. Menurut gue hasil fotonya tuh bener-bener bagus banget. Warnanya natural, detailnya dapet, dynamic range-nya juga ngangkat, sampai ke lensa ultrawide-nya juga. Ini mantep banget sih. Terus di low light-nya gimana? Di low light-nya juga nggak mengecewakan sama sekali. Warna, detail juga itu dapat banget, konsistensinya bagus, dan bahkan kalau kalian nyalain fitur night mode itu ngangkat banget detail dan warnanya. Walaupun warnanya ngangkat tapi nggak kelihatan kayak diedit ataupun kayak dimain-mainin. Hasil fotonya masih kelihatan lebih real sedikit lah menurut gua. Dan bahkan 50 kali zoomnya itu bisa foto bulan cuy. Gila juga nih HP ini, HP harga 6 jutaan bisa 50 kali zoom. Ya ini nilai jual tambahan lagi sih menurut gua. Pokoknya gua nggak ada komplain di semua lensa, mantep dan berguna juga. Kecuali macro lensnya emang agak sedikit, gue mending primary lensnya aja sih karena bisa lebih tajam aja. Tapi selebihnya mantap. Nah, untuk perekaman video kamera belakangnya gimana bang? Jawabannya pasti mulus karena seperti yang gue bilang tadi, ada dua lensa di HP ini yang dilengkapi dengan OIS atau Optic Image Stabilization. Jadi bukan pakai Electronic Image Stabilization, jadi melainkan ini pakai optical atau ada fisik hardware yang akan ngebantu banget dalam soal stabilisasi. Ya bener-bener hasil video primary lens maupun ultrawide-nya stabil banget. Bahkan kalau kalian lakukan zoom sampai 5 kali, hasil videonya juga stabil kok. Pokoknya gue nggak ada komplain sama sekali. Ini mantep lah ya. Kapasitas baterai di HP ini tuh nggak nanggung-nanggung yang dikasih oleh Xiaomi Indonesia. Gak cuma 4500 ataupun 4700 mAh, melainkan 5200 mAh yang gila gede banget. Walaupun memang ribu mAh di HP ini tuh nggak seperti 5000 mAh lainnya. Selama pemakaian gua pakai data. Ya ngerti sih, layarnya kan pakai Super AMOLED. Terus juga datanya nyala dan ada HDR10-nya, jadi otomatis akan menguras baterai. Dan apalagi sebelum ini 2 minggu pertama kali pakai HP ini tuh gue pakai di outdoor terus. Jadi otomatis brightness-nya harus gue set paling max biar isi konten layar kelihatan. Jadi ya itu makin kuras baterai lagi. Tapi kalau misalkan kalian pekerja kantor yang harus kerjanya di indoor mah dengan koneksi wifi, terus layarnya nggak sampai max, itu bisa bertahan 1 harian penuh, bahkan bisa bertahan sampai 2 harian kalau misalkan pemakaian santai. Dan kalau pemakaian gue sendiri selama di indoor sih ini awet banget. Seharian penuh juga bisa walaupun udah dipakai gaming dikit-dikit dan nonton YouTube. Walaupun kapasitas baterai di HP ini tuh besar banget, tapi Xiaomi tidak lupa untuk membawa fitur fast charging di HP ini. Yes, Supercharge Turbo di HP ini mendukung sampai max output 30 watt yang diklaim oleh Xiaomi Indonesia ngecharge dari 0 sampai 100% makan waktu 65 menit aja. Tapi itu dalam kondisi mati ya. Tapi kalau misalkan HP kondisi lagi nyala, itu gua ngecharge dari angka 5 sampai 93% makan waktu 1 jam 19 menit aja, yang menurut gua ini cepet banget
untuk kapasitas baterai 5260 mAh loh ya. Dan terakhir, portnya udah pakai port Type-C yang artinya bisa colok bolak-balik dan kekinian juga pastinya. Untuk opsi unlock di HP ini tersedia dua pilihan, yaitu fingerprint in display karena layarnya udah pakai Super AMOLED juga, yang performa unlocknya menurut gua cepet banget plus akurat juga. Sedangkan untuk face unlocknya menurut gua juga udah cepet kok. Speaker di HP ini sayangnya masih menggunakan single bottom firing speaker, belum stereo speaker sound. Tapi surprisingly, hasil yang dihasilkan speakernya menurut gua masih kenceng, bassnya berasa dan treble-nya juga masih berasa lah ya. Jadi ini dia live testnya di volume 100% langsung. So make sure kalian pasang earphone ataupun headset supaya bisa ikut menilai dan kira-kira bisa dapet gambaran suara asli dari HP ini. Dan langsung gue play ya. Yes, artinya kalau misalkan kalian mau nonton ataupun main game menggunakan speaker bawaannya, ya udah cukup banget. Tapi kalau misalkan mau lebih immerse lagi, tenang, HP ini masih punya jack 3.5 kok. Karena tipe layar di HP ini udah pakai Super AMOLED, otomatis fitur Always On Display juga tersedia di HP ini. FYI, HP ini adalah HP pertama dari Xiaomi Indonesia yang menggunakan layar Super AMOLED dan ada fitur Always On Display-nya. Karena juga udah pakai MIUI 11 terbaru sih, jadi Always On Display-nya bisa kalian custom sesuai preferensi dan yang pasti itu komplit. Jadi bisa ngecek baterai, tanggal, jam, notifikasi yang masuk tanpa harus pegang HP-nya. Nice. Oke, ini adalah HP kedua dari Xiaomi Indonesia yang membawa fitur NFC setelah Redmi Note 8 Pro. Jadi buat kalian yang belum tahu fungsi Near Field Communication itu buat apa, fungsinya kalian bisa ngecek saldo e-money, flash Breezy langsung dari HP kalian. Dan bahkan kalau misalkan kalian mau top up saldo Breezy ataupun e-money, bisa langsung ke toko e-commerce langganan kalian dan tap aja saldo tanpa harus ke gerai offline manapun. Dan bahkan misalkan kalian mau transfer file sana sini, bisa juga nikmatin fitur Android Beam. Pokoknya NFC sih ngebantu sih kalau misalkan kalian tinggal di kota juga. Nah, ada satu fitur yang gak kalah menarik dan gue jarang banget lihat fitur ini tuh absen di HP-HP Xiaomi Indonesia. Yes, fitur Air Blaster juga tersedia di HP ini. Fungsinya buat kalian yang suka mager ambil remote AC, TV, ataupun remote apapun, bisa digantiin langsung pakai HP ini sendiri. Yes, HP ini bisa gantiin semua remote yang ada di rumah kalian selama elektronik tersebut support sensor infrared. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang gua rasakan selama 1 bulan pemakaian di HP ini. Banyak banget emang. Tapi sekarang apa aja sih kekurangannya? Karena setiap smartphone kan tidak ada yang sempurna. Dan by the way, kekurangan di HP ini juga cukup banyak, tapi untungnya ini minor dan sesuai preferensi aja. Jadi langsung aja kekurangan pertama. Perekaman video di kamera belakang HP itu memang stabil dan bisa gue bilang stabil banget. Tapi sayang itu harus berbalik kalau kita ngomongin perekaman video di kamera depannya. Yes, masih sama dengan HP Xiaomi Indonesia lainnya yang pernah gue coba. Masih belum ada stabilisasi ataupun electronic image stabilization. Jadi hasil video ya masih shaky dan gue berharap semoga Xiaomi Indonesia bisa bawa fitur Ace di HP ini. Lumayan kan buat backup kamera, misalkan kameramen kita lagi mati, ya ini bisa gantiin. Software di HP ini memang masih run di Android Pie, belum run di Android 10 terbaru, memang sayang banget. Tapi sih akan dapat Android 10 juga pastinya. Dan yang ini soal preferensi menurut gua. Kalau misalkan di antara kalian ada yang berbeda pendapat, ya it's okay, gua ngerti kok. Karena ini menurut pandangan gua aja. Pertama, ada dari animasi yang menurut gua masih snappy. Belum mulus sesimpel dari buka multitasking atau ke app background. Itu animasinya masih terasa kasar aja menurut gua. Ya gua tahu solusinya ada di mainland China sana, udah ada beta yang bisa men-enable fitur full gesture Android 10 terbaru yang benar-benar mulus. Jadi gua berharap semoga updatean itu tersedia juga cepet-cepet di Indonesia atau untuk versi Indonesianya.
Kedua adalah MIUI yang belum ada app drawer. Gue tahu ini terdengar sepele, tapi menurut gue ini sangat kebantu. Apalagi buat nyari aplikasi, itu bisa gampang banget dengan cari abjad. Dan ya itu solusinya, makanya gue selalu installin Poco Launcher dari Pocophone. Karena itu lebih cocok soal app drawernya menurut gua. Ketiga terakhir, ya ini udah bukan rahasia lagi, yaitu ada iklan di dalam HP ini. Yep, walaupun HP ini harganya 6 juta, di atas 5 jutaan ke atas, tapi masih ada di HP ini. Ya walaupun memang gue tahu solusinya tinggal aja ganti negara lain. Tapi ya buat kalian yang emang nabung 6 juta terus masih dikasih iklan, rasanya kurang afdol aja menurut gue. Tapi again, itu menurut gue. Ingat, menurut gue. HP ini memang kelasnya flagship atau HP tertinggi yang bisa disediakan oleh Xiaomi Indonesia pas video ini dibuat. Tapi sayangnya fitur IP rated belum ada di HP ini. Jadi jangan coba-coba bawa HP ini ke dalam kolam, bawa HP ini sambil mandi, ataupun diceburin secara sengaja. Ya walaupun memang Xiaomi kasih fitur tambahan atau fitur yang gunanya bisa memprevent hal-hal itu terjadi, kayak misalkan splash resistant yang sudah tersedia di HP ini. Jadi kalau misalkan ketumpahan dikit-dikit atau harus ngangkat telepon di kondisi hujan, itu masih bisa. Dan kalau misalkan ketumpahan atau misalkan ketenggelam HP ini, ya asalkan cepet-cepet diangkat harusnya masih aman. Tapi ingat, jangan dilakukan secara sengaja karena warranty akan void atau tidak berlaku ya. Ada problem yang sama gue rasakan kayak di Redmi Note 8 Pro selama 1 bulan pemakaian ini nih, yaitu ada corner delay touch. Jadi ketika gue lagi pakai keyboardnya buat ngetik, balas chat, terus ganti simbol ataupun angka, wah itu akan berasa banget delaynya ya. Jadi yang gue bingung, di ujung-ujung doang, kalau misalkan dipakai main game multitasknya benar-benar aman. Tapi kalau dipakai ngetik di bagian ujung kiri kanannya, wah itu berasa. Semoga bug ini bisa diselesaikan dalam software update, karena di Redmi Note 8 Pro, beberapa user yang kemarin komen di video gue memang bisa diselesaikan lewat software update. Jadi tinggal masalah waktu aja. Semoga ini cepet-cepet di fix karena cukup ngeganggu sih menurut gua. Nah, kekurangan terakhir ini juga sebenarnya sepele ya menurut gua, tapi beberapa kadang ngefek dan ngeganggu aja kalau misalkan kalian mau foto, yaitu dengan desain penta kameranya. Ada dua lensa terakhir yang cukup ngeganggu, apalagi kalau kita pegang HP ini ngegripnya, pasti akan nutupin lensanya. Jadi kalau gue foto ultrawide kadang bisa buram, dan kalau makro sih kadang gue pakai itu ya bisa buram aja. Ya gue ngerti sih, makanya lensa makro ditaruh paling bawah karena paling jarang dipakai. Tapi untuk lensa ultrawide-nya ini kadang hasil fotonya bisa buram karena kepegang gini ketutup. Walaupun udah gue pakai casing tambahan, ya masih bisa ketutup. Jadi ya solusinya sih mesti sering-sering aja dilap lensa kameranya supaya hasil foto bisa jernih pada semestinya. So guys, itu dia review Mi Note 10 tanpa Pro selama 1 bulan pemakaian. Intinya dengan segala kelebihan dan kekurangan, apakah HP ini layak dibeli dengan harga 6.099.000? Jawabannya menurut gua, iya, ini HP layak dan worth it banget. Sama layaknya kayak Redmi Note 8 Pro kemarin. Ini HP kedua yang gua sangat recommended banget buat kalian yang emang lagi ada budget 6 juta. Gini, go for it, karena benar-benar kayak ini kelasnya tuh nggak kayak harga 6 jutaan. Bahkan menurut gue kayak harga 8 jutaan. Overall gak ngecewain sama sekali. Kecuali ya seperti hal-hal minor tadi yang gue sebut. Selebihnya fine banget, banyak fitur yang sangat ngebantu. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, and stay updated with up to date.